saya Sumiati dari SMA Negeri 1 Surabaya. Saya akan mengerjakan pembatik level 3. Selamat menyimak. Bertemu lagi dengan saya Sumiati di tugas pembatik level 3. Selamat menyimak. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran sosiologi tentang interaksi sosial di kelas 10 semester 1. Capaian pembelajaran pada akhir fase E ini, peserta didik diharapkan dapat menjalankan interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial dengan kreatif dan original. Nah, peserta didik juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial dan menganalisisnya secara kritis, dapat menguraikan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar interaksi sosial bisa terjadi dan dapat diatur. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa itu interaksi sosial dan bagaimana interaksi sosial terjadi dalam konteks masyarakat seperti antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok lainnya. Pengertian interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial menurut para ahli diantaranya 1. Jumlah pelaku harus lebih dari 1. Nah, yang kedua, komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol juga boleh. Nah, kemudian yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak samanya dengan yang dipikirkan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial itu ada 2. Ya, yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua yaitu komunikasi. Nah, sebagai manusia kita tidak akan lepas dari yang namanya interaksi. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam kehidupan. Kontak sosial dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi sosial melalui tatap muka saja, namun ada pun melalui kontak-kontak lainnya. Misalkan tanpa bertemu langsung seperti melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik, termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang pada zaman abad 21 seperti sekarang ini. Nah, antara lain kontak sosial dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kontak sosial primer dan yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer yang pertama ini adalah kontak yang terjadi secara langsung seperti tatap muka. Kemudian kontak sosial kedua yaitu kontak sosial sekunder, yaitu kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung, yaitu bisa melalui media, telepon, surat elektronik, dan pesan media sosial lainnya. Komunikasi di dunia kerja, bahasa sangatlah dibutuhkan. Banyak perusahaan multinasional yang menjadikan bahasa sebagai komunikasi resmi. Kemampuan berbahasa meningkatkan peluang karir dan membuka pintu pekerjaan. Nah, komunikator adalah seorang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Nah, sedangkan komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Contoh interaksi sosial, 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Nah, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Nah, itu termasuk dari contohnya. Kemudian yang kedua, mengajak bermain bersama dengan adik dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, guru mengajari les bahasa pada murid-muridnya. Contoh kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sedang berbicara kepada murid-murid waktu sedang upacara.
Ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya yaitu para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling kerjasama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara lomba dalam 17 Agustus. Nah, yang kedua yaitu kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Terima kasih sudah menyimak tematik level 3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.